bisa mendukung gitu ya untuk pemahaman mengenai pekerjaan tulangan dan sekaligus untuk memberikan wawasan ya di dalam mengerjakan soal-soal ujian gitu ya, soal ujian. Kemudian selain itu dengan dengan penjelasan tugas-tugas ini diharapkan wawasan Anda tidak terpengaruh lagi oleh catatan-catatan yang ada di sisi Anda, sisi kiri kanan Anda gitu kan ya, tanpa melihat persyaratan yang ada gitu kan ya. Nah, sekali lagi yang disampaikan di materi ini itu sudah disesuaikan dengan peraturan yang terbaru gitu kan ya. Nah, jika Anda nantinya membaca tulisan-tulisan yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang saat ini berlaku, berarti itu masih mengacu kepada peraturan lama gitu ya. Sebagai contoh, seperti mengerjakan tulangan masih ada yang di bengkok lagi gitu ya, atau yang diberi kait ujung-ujungnya itu masih menggunakan peraturan lama dan itu masih tulangan polos deh. Nah, sekarang ini tulisan-tulisan itu masih beredar di lingkungan kita ya, di jurusan teknik sipil kita, dan selalu dicontoh gitu kan ya. Selalu dicontoh, kemudian kalau dijelaskan itu agak susah juga gitu kan ya, menerimanya karena sudah kandung Anda memahami hal yang salah gitu kan ya. Nah, melalui kesempatan ini sekali lagi Bapak mengingatkan kepada Anda, berpikirlah sesuai dengan peraturan yang terbaru gitu kan ya. Karena kalau sudah mengacu ke peraturan baru, semua pekerjaan itu pasti acuannya yang terbaru gitu kan ya. Kenapa Bapak mewanti-wanti seperti itu? Karena terus terang aja pelajaran ini jangan sampai kalah hanya oleh tulisan tugas akhir gitu kan ya. Tugas akhir yang hanya beberapa bulan dikerjakan, sementara ini sudah dikerjakan dalam satu semester lebih gitu kan ya, semester lebih, dan sudah didukung oleh mata kuliah lain, tetapi kalah oleh hanya sepintas tulisan yang ada gitu kan ya. Tulisan yang ada. Oleh karena itu Bapak mewanti-wanti sekali lagi bahwa ini adalah merupakan pembahasan berdasarkan peraturan yang terbaru gitu kan ya. Nah, Bapak akan mulai dengan penjelasan-penjelasan yang di awal, sedikit review lagi dari kolom balok pantai, kemudian yang diperlukan di dalam menyelesaikan tugas juga nanti diharapkan menjawab apa yang diminta di laporan ini. Nah, kemudian kalau Anda mau menggunakan laporan-laporan yang sebelumnya, hati-hati juga karena tidak semua laporan yang terdahulu itu benar juga gitu kan ya. Benar dalam arti untuk memenuhi semua kebutuhan gitu kan ya. Karena tugas BBS ini dibutuhkan oleh semua pihak yang ada di lingkungan proyek gitu ya. Jadi pemahamannya bukan untuk pemahaman pribadi ya, tetapi untuk pemahaman di lingkungan proyek ya. Kemudian Bapak mengingatkan kembali, memang untuk bangunan gedung BBS itu tidak include di dalam kamar gitu ya. Jadi beda dengan jembatan. Kalau jembatan itu standarnya sudah jelas bahwa hasil perencanaan struktur itu harus sudah memasukkan BBS-nya gitu kan ya. Dan sudah ada di dalam kamarnya itu gambar-gambar BBS-nya ya, termasuk dengan jumlah dan berat yang harus dikerjakan. Nah, di bangunan gedung aturannya belum sampai ke arah sana gitu kan ya. Aturannya belum sampai ke arah sana, baru ada di lingkungan perencana saja, tetapi tidak diekspos ke dalam gambar. Jadi bill of quantity juga masih
sebatas perhitungan kasar gitu kan ya. Nah, kalau Anda membaca gambar-gambar hasil perencanaan jembatan itu sangat jelas sekali gitu kan ya. Karena di dalam gambarnya sudah mencerminkan hasil perhitungan-perhitungan untuk kebutuhan tulangan. Jadi kalau orang yang akan merancang RAB itu ya tinggal melihat di gambarnya aja sudah ada beratnya, berat tulangan, dan itu pun sudah disesuaikan dengan kebutuhan drillnya ya. Jadi termasuk sambungannya dengan segala macamnya. Ini bukan hitungan-hitungan kasar. Memang di dalam pelaksanaan proyek itu ya yang dikerjakan oleh konsultan untuk proyek-proyek jembatan, pekerjaan atau volume pekerjaannya itu di up ya sekian persen gitu ya. Biasanya 20% sampai 30%, tergantung dari lingkup proyeknya ya. Kalau proyeknya agak rumit ya langsung aja di up sekitar 30%. Itu sudah masuk ke dalam bill of quantity-nya atau volume pekerjaannya ya. Ya sama untuk pekerjaan kalau di gedung juga kan ada pekerjaan timbunan dan galian gitu ya. Itu pun kebutuhan timbunan sudah di up gitu kan ya. Ya sekitar 15 sampai 20% dari total kebutuhan timbunan. Misalkan kalau timbunannya 1000 kubik gitu ya, kalau dilihat dari ukuran berdasarkan tinggi dan luasnya itu untuk 1000 meter kubik, maka yang dibutuhkan tanah timbunannya yang tidak 1000 kubik, mungkin 1200 meter kubik untuk mendatangkan tanah timbunannya ya. Sehingga kalau dipadatkan menjadi 1000 meter kubik gitu ya. Nah, sekali lagi kalau untuk tulangan dibangun gedung belum dibuat secara detail. Detailnya itu ada di proyek dan dikerjakan oleh orang BBS saja. Nah, kalau Anda masuk ke webnya total gitu ya, dari sana akan banyak mengerjakan tulangan-tulangannya gitu ya, berdasarkan standar BBS gitu ya. Dan Bapak tidak akan masuk ke arah sana, tapi berdasarkan data umum saja bagaimana mengerjakan tulangan berdasarkan standar BBS supaya Anda nanti kalau mengerjakan tulangan itu sudah mengikuti aturan atau standar format BBS katanya. Nah, ini Bapak sedikit mengulang lagi supaya jelas, supaya tidak ada kekeliruan lagi. Tadi di kelas lain sudah berkali-kali diingatkan, tapi keliru lagi. Kita ke denah dulu, apa yang akan dikerjakan oleh Anda itu. Jadi ingat panjang P dan L itu kita acuannya existing tuh ya. Bahwa yang dikerjakan di jam sebelumnya bahwa P dan L itu adalah merupakan ukuran existing yaitu 4.500 mm. Nah, nanti tinggal disesuaikan dengan data tugas ini apa kelompok Anda itu ditambah atau dikurangi ya. Kalau ditambah disesuaikan dengan notasinya apakah ditambahnya itu di L atau di P gitu kan ya. Nah, sehingga ininya itu kalau L-nya ditambah berarti atau L-nya dikurangi berarti P ininya tetap 4.500. Begitu pula kalau P-nya ditambah atau dikurangi maka L ininya adalah 4.500. Nah, sementara yang lorong ini atau gang ini sesuai dengan data yang ada. Kalau di tugas Anda 4.000, ya 4.000. Kalau di tugas Anda 3.000, ya 3.000. Total untuk seluruh kelompok.
Nah, tetapi yang akan beda itu adalah L dan P-nya dari masing-masing kelompok gitu ya. Nah, itu yang perlu dipahami di dalam mengerjakan tugas ini. Kemudian mengenai kepenulangan kolom. Penulangan kolom Bapak mengharapkan yang gambar yang sebelah ini. Jadi jangan mengacu kepada gambar yang sebelah kanan. Karena kalau gambar sebelah kanan ini untuk proyek-proyek yang kecil gitu ya, kecil. Kalau ini untuk proyek-proyek yang besar, di mana tulangannya sekaligus untuk mengcover dua lantai gitu ya. Karena apa? Ya karena kalau proyek besar pasti dukungan alat beratnya itu memadai gitu ya, sehingga bisa mengangkat tulangan satu buah kolomnya atau shear wall-nya itu cukup berat gitu ya, di atas 1,5 ton sampai 2 ton, tergantung kapasitas torek kerennya gitu ya. Jadi harapan yang sebelah sininya, gambar yang sebelah kanan ya. Kemudian untuk ke balok, seperti Bapak sampaikan sebelumnya ya, bahwa untuk menghitung kebutuhan tulangan itu, lihat dulu asnya ya. Asnya mungkin saja ada tipe balok, dalam satu as itu ada tipe balok ya, yang otomatis kedimensinya juga pasti beda. Itu di data terlebih dahulu supaya nanti kalau menghitungnya itu jelas gitu kan ya, bahwa di as sekian itu ada tipe B1, misalkan ada tipe B2 atau bahkan mungkin 3 tipe gitu kan ya. Beda-beda, itu di list saja supaya menghitungnya mudah. Nah, nanti untuk yang sama-sama di setiap as itu tinggal dijumlah saja, disesuaikan dengan bentuk pengkodeannya ya. Misalnya saja kalau bentangnya sama di antara ruang-ruangan itu, maka tinggal dikalikan saja volumenya gitu ya, volumenya. Misalkan bentang sebelah sini dengan bentang sebelah sini kan sama gitu kan ya. Tetapi kalau bentang ini dengan bentang ini kan beda gitu kan ya. Nah, itu dibuat saja dengan kode yang berbeda supaya nanti mudah di dalam perhitungannya ya. Nah, misalnya saja untuk balok untuk bentang balok yang ke arah sini gitu kan ya. Nah, ini tumpuan kiri dan tumpuan kanannya kan kanannya sama, sehingga untuk tulangan tumpuan menerusnya ya kiri kanan ya sama gitu kan ya. Nah, tetapi untuk kebutuhan tulangan dengan tumpuan yang sebelah kanannya lagi atau yang ke sebelah kirinya sebelah sana, nah ini beda gitu kan ya, tulangan tumpuannya. Termasuk dengan panjang lapangannya juga. Nah, karena itu nanti harus didetailkan lagi di dalam list tabel-tabelnya ya, supaya tidak ada perhitungan yang terlewat gitu kan ya, terlewat. Oke, ini pemahaman mengenai gambarnya, kemudian lantai nanti hasilnya benar gitu kan ya.
Sudah kelihatan di layar monitor? Sudah, Pak. Oke ya. Ini Bapak sedikit lagi mengulangi ya, supaya tidak salah persepsi nantinya. Bapak menjelaskan untuk bab 1 dulu ini kan ya. Untuk bab 1 itu kan intinya perhitungan panjang tulangan yang dibengkok gitu aja. Jadi baik untuk kolom, balok, dan lantai itu apa sih namanya ya, didata dulu ya, dimulai dari denah. Makanya denah jangan salah ya, disesuaikan dengan tugas Anda. Kemudian bagaimana menghitung tulangannya, ya dimulai dari hitungan kolom itu, hitungan kolom. Nah, kemarin ini sekalian aja untuk memberi penjelasan kepada Anda gitu aja. Masih ada yang gambar seperti ini disebutnya ini tampak atas gitu kan ya. Jadi sekali lagi jangan sampai salah menyebutkan gambar gitu kan ya. Gambar itu memang ada tampak atas, tampak bawah, tampak samping, kiri dan kanan gitu kan ya. Tampak depan, tampak belakang memang ada di gambar itu. Tetapi penggunaannya ya harap disesuaikan dengan standar gambar yang ada gitu kan ya. Jadi jangan sampai keliru yang begini itu ya, supaya jelas. Jadi yang begini itu jangan disebut gambar ini itu jangan disebut tampak atas gitu kan ya. Nah, lihat potongannya di sini. Ada potongan satu kan ya. Sehingga disebutnya itu adalah gambar potongan tulangan gitu. Jadi ini kebetulan aja gambarnya gambar kolom gitu kan ya. Sehingga disebut tampak atas. Coba kalau potongan balok, apakah Anda akan menyebut tampak apa gitu? Jadi harus dilihat secara keseluruhan untuk bisa menyebutkan nama-nama gambar. Jadi kalau ada gambar kemudian dipotong, ya pasti tampaknya adalah seperti itu. Nah, cuma di gambarnya potongan berapa gitu aja. Nah, di sini yang dipotongnya disebutkan tampak satu kan ya, yang ini. Tampak satu. Jadi ini merupakan potongan satu ya, jadi bukan tampaknya. Jadi tidak ada di penulangan itu yang namanya tampak atas, tampak bawah gitu ya. Yang ada adalah portal gitu kan ya. Oke, ini jadi kelihatan kalau dipotong ini jumlah tulangannya berapa, diameternya berapa, kemudian karena ini dipotongnya di tengah-tengah, jadi jarak senggangnya jelas kan ya, menggunakan diameter 10, jaraknya 20, tapi kalau di tumpuan, baik atas maupun bawah itu jaraknya 10 gitu ya. Nah ini di list dulu, kemudian dihitung. Nah seperti Bapak sampaikan kemarin, Bapak lebih banyak menjelaskannya di balok supaya apa? Supaya yang lainnya bisa tercover, karena yang lain-lainnya itu hanya satu macam aja ya, dua macam dengan apa namanya sengkang dengan tulang utama. Mungkin kalau kolomnya lebih besar lagi ada yang namanya kait pengikat atau sengkangnya lebih dari 2 kaki gitu kan ya, atau sering disebut di lapangan itu 2 sengkang gitu kan ya. Atau kalau 3 kaki disebut lagi sengkang 1,5 gitu kan ya. Nah, jadi di sini Bapak lebih menjelaskan secara detailnya ada di balok. Tapi sebelum Bapak menjelaskan mengenai
balok, Bapak akan memperlihatkan dulu mengenai gambarnya ya, gambar balok, supaya ini juga tidak keliru lagi di dalam memahami bagaimana pekerjaan tulangan kalau baloknya bermacam-macam misalnya, bermacam-macam mengenai dimensinya. Nah, ini disebutnya gambar portal ya. Gambar portal. Jadi ini adalah gambar subdrawing. Jadi di proyek itu kalau untuk bisa mengerjakan pekerjaan secara detail gitu ya, maka harus dibuat subdrawing lah ya untuk segala macamnya ya, termasuk dengan pekerjaan tulangannya ya. Nah, ini diambilkan di salah satu portal kan ya, salah satu portal di mana untuk dimensi yang lain-lainnya sama ya. Jadi 30 kali 70, mungkin Anda kalau melihat ini baloknya 30 kali 70. Nah, di apa sih, di ruang lain ada yang beda. Jadi satu ruangan itu dihilangkan kolomnya gitu ya, sehingga menjadi dua bentang ya, bentang. Di kolom ini diputus menjadi dua bentang. Nah, tentu saja dengan bedanya dimensi itu akan berpengaruh juga kepada bedanya jumlah tulangan untuk masing-masing dimensi kan ya. Nah, ini dimensi 11 ini adalah, bisa kelihatan nggak ini warnanya kuning gini? Halo? Tanpa ukurannya lebarnya 50, tingginya 120, jadi 1 meter. Nah, sementara untuk yang sisinya lagi ukurannya 30, ukurannya 30, tinggi, lebarnya 30, tingginya 70 misalnya. Nah, sehingga dalam satu as ini atau satu portal ini ada dua dimensi yang berbeda, baik lebar maupun tinggi. Nah, bagaimana cara memasang tulangannya? Ini kelihatan ya, dimensi balok yang ukurannya 30 kali 70, jumlah tulangan di tumpuannya 7 buah ya, untuk diameter 25. Nah, sedangkan untuk dimensi baloknya yang 50 kali 120 cm itu, jumlah tulangan atasnya itu ada tumpuannya itu 15 buah. Nah, di sini Anda harus bisa memahami ya, mana tulangan yang diputus dan mana tulangan yang menerus untuk kedua balok tersebut gitu ya. Apakah dimulainya dari balok yang 30, yang lebar 30 dulu, atau dimulainya metode pelaksanaannya dari yang lebar 50 dulu. Nah, itu tergantung dari kanan di kiri kanan itu. Nah, maka dari sana kita bisa melihat bahwa jumlah tulangan yang 15 misalkan dari kanan ke kiri, maka dari jumlah tulangan yang banyaknya 15 buah itu ke bagian kiri dengan dimensi yang 30 itu, berarti kalau 15 ke 7 itu ada 8 buah tulangan yang diputus gitu kan ya.
ada 8 buah tulangan yang diputus. Sementara sisanya itu adalah bukan sisanya ya, yang menerusnya itu ada 7 buah gitu kan, 7 buah. Nah, tinggal disesuaikan dengan kondisi atau posisi baloknya itu, apakah di as atau agak agak apa sih ya, atau rata satu sisi gitu kan ya. Nah, sebenarnya tidak menjadi masalah mau rata sisi mau di as juga kan ya, nggak ada masalah. Karena tulangan itu bisa dibengkok gitu kan ya. Nah, cuma yang harus dipahami itu mana tulangan yang menerus, mana tulangan yang diputus. Nah, untuk kasus ini, maka yang 8 buah itu adalah diputus dan ditekuk ke kolom ini kan ya. Bisa kelihatan nggak ini? Hari ini tekan lagi. Nah, yang ini bisa kelihatan yang ada kursornya. Nah, jalan. Nah, udah. Bisa kelihatan? Halo? Bisa, Pak. Kelihatan, Nah, Pak. ini tulangan yang 8 buahnya ada di sini nih. Jadi yang ini ditekuk ke sini. Sementara yang 7 buahnya itu ini lurusannya. Yang 7 buahnya. Oke. Nah, sementara tulangan yang apa? Yang dari dimensi yang kecil itu, yang tulangan bawahnya yang hanya 3 buah, itu yang ini ya. Nah, ini lurus ke sini, ditekuknya di sini kan. Nah, sementara yang tulangan yang di balok yang besar, yang ini kan. Yang ke sini. Nah, kira-kira kebayang nggak? Halo? Halo, kira-kira kebayang?